Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah yang pertama Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Juga kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah ini bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Bersyukur kalau hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Tidak ada kata-kata yang bisa melukiskan betapa Kau baik. Haleluya. Kami nyanyikan kebaikan-Mu. Kami nyanyikan syukur padamu. Sebab Engkau baik. Selama-lamanya kebaikan-Mu. Selama-lamanya kasih setia-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Tidak ada yang dapat menandingi Engkau. Kau lebih dari segalanya. Kami sembah Kau satu-satunya Tuhan, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kau yang layak menerima segala pujian. Kau yang layak menerima segala kemuliaan Tuhan. Kami beribadah kepada-Mu dengan hormat dan takut Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah-Mu. Kami angkat suara kami menyembah-Mu. Sebab Engkau-lah Tuhan kami. Sebab Engkau-lah juru selamat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku ya. Sekali lagi sama-sama, ku mau selalu. Ku
Tuhan Yesus, kami yang di sini selalu bersyukur dan bersyukur buat segala kebaikan-Mu kepada kami. Bahkan di pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur boleh ada di tempat ini untuk boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang sudah datang ke tempat ini. Ya Tuhan Yesus, biarlah nama-Mu yang senantiasa ditinggikan di tempat ini. Amen. Nama-Mu yang dimuliakan. Haleluya, haleluya. Dan untuk itulah kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan Amen. Yesus. Tuhan, setiap hati di tempat ini boleh membuka kepadamu dan boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Amen. Yesus. Satu hal yang kami minta kepadamu, biarlah Tuhan lewat pada hari ini hati kami boleh disegarkan lagi, dikuatkan lagi Amen. oleh Roh Kudus, oleh firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Amin. Kiranya Kau mengurapi firman-Mu, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman pada hari ini, pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan itu boleh kami dengar dengan baik dan boleh disampaikan dengan baik juga Tuhan. Amin. Kami sungguh percaya juga Engkau sudah memberkati setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani di mimbar ini Tuhan. Engkau sudah mengurapi, Engkau sudah melayakkan kami semua di tempat ini ya Tuhan. Bila segalanya Tuhan Yesus kami serahkan kepadamu, kami kembalikan kepadamu segala kemuliaan dan segala hormat. Biarlah kiranya Engkau memberkati Tuhan, segala secara langsung kami berjalan dengan baik. Bahkan nanti Tuhan, segala puji-pujian kami naikkan kepadamu, berkenan kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh semeja dengan Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu Tuhanku boleh mempersiapkan diri untuk boleh semeja dengan Engkau. Biarlah kami boleh berdamai dengan sesama kami semuanya Tuhan Yesusku. Biarlah Tuhan hati kami semakin baik mulai pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami yang pertama dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan yang mengurapi. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami yang pertama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita katakan bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Agustus, Bapak Ibu. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan itu bagi kita adalah tempat perlindungan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kiranya hati kita selalu melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu, dan kita datang bukan saja pada saat kita sedang dalam kesesakan, tetapi dalam segala keadaan, saudaraku, saat kita sedang mengalami berkat-berkat Tuhan, kita juga harus datang bersyukur kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan Tuhan telah menghapuskan segala dosa kita, saudara. Dengan darahnya yang tercurah menyucikan kita, saudara. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam Yesus. Kau jaga hidupku, melangkah di jalanku, sampai ku terima mahkota kehidupan. Sekali
karuniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, amin saudara. Puji nama Tuhan, kita menyanyi satu lagu lagi. Dan nanti kita akan mendengarkan kesaksian dari Komsel Bapak Jeremia Silaban. Kita percaya kesaksian firman yang akan memberkati kita semuanya. Kasih Tuhan yang begitu besar, lebih kuat dari dosa saudara. Haleluya. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan. Bagi kita saudara, Dia berikan nyawanya untuk saya dan saudara, sangat luar biasa. Haleluya. Sekali lagi saudara dengan sukacita, kasih Tuhan yang begitu besar, kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur saudara kepada Tuhan. Syukurku, ku tak akan berhenti. Selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang takkan berhenti, takkan berhenti. Selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami ini, hidup yang kau, hidup yang kami dan ini lagi, hidup yang kami dan ini hanya untukmu, hanya bagimu segala kemuliaan Tuhan. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Pada saat ini saudaraku, pagi yang indah ini, aku mau bersaksi saudaraku tentang firman Tuhan. Jadi ini saya pun berterima kasih kepada Bapak Gembala Pak Menulang, sama Ibu Rohani, Guru Regar, sama pemimpin KKS kami. Saat ini saudaraku, sebelum saya bersaksi, saya mau mengenalkan diri dulu kepada saudara-saudara. Nama saya saudaraku Jarmin Seragi, disebut panggilannya Opung Henny Seragi. Jadi sekarang saudaraku, saya lahir di Pematang Siantar tahun 1955. Jadi saat ini saya tinggal di Namo Bintang, Pancur Batu. Nah, jadi waktunya saudaraku saya di tempat ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya diberi waktu untuk bersaksi tentang firman Tuhan. Ini saudaraku yang saya saksikan tentang Alkitab Tuhan. Saudaraku, tentang Alkitab ini isinya ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi isinya semua itu saudaraku, Alkitab kita ini semua cinta kasih dari Tuhan Yesus yang ada di dalamnya. Karena kita tahu saudaraku, dalam Alkitab itu firman-Nya semua itu Tuhan kita Yesus yang ada kita sembah. Hanya Tuhan Yesus saja Tuhan kita, tidak ada yang lain. Jadi saudaraku, itu pun saudaraku
saya dapatkan dari firman Tuhan. Ada yang saya nggak bisa hafal saudaraku, tapi saya saya catat. Nah, saya nggak pernah saudaraku saksi. Jadi ini saudaraku tentang Tuhan Yesus, Tuhan kita yang berkuasa, yang kita sembah, kita bersyukur, kita hari demi hari kita jalani, kita selalu disertainya. Jadi saya dapat saudaraku firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 31. Saya bacakan saudaraku ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itulah Tuhan Yesus kita itu yang baik ya saudaraku ya. Jadi kalau kita udah percaya sama Tuhan Yesus, karena kebaikan Tuhan Yesus, di sini ada lagi Tuhan Yesusku yang dituliskan di Yohanes 1 ayat 12. Haleluya. Saya bacakan saudaraku ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itulah namanya itu saudaraku, nama Yesus kita yang mulia. Jadi kalau kita saudaraku sudah diberi kuasa untuk anak-anaknya, ya kita pun saudaraku sungguh-sungguhlah mengikut, termasuklah Bapa kita Yesus Tuhan. Jadi di dalam itu saudaraku, kalau kita sudah menjadi anak saudaraku, kita harus melakukan apa yang kehendak Bapa. Amin. Jadi saya tahu dapat lagi firman-Nya saudaraku, satu lagi ya, yang terakhir. Sini saudaraku saya dapatkan Tuhan kita yang melakukan Tuhan anak-anak Tuhan. Galatia 5 saudaraku ayat 22. Sini tentang kita mengikut Tuhan Yesus, harus Tuhan berdoa dalam roh dan hidup di dalam roh. Jadi di sini Galatia 5 ayat 22 saudaraku. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu saudara. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap terima kasih kepada kita semua yang ada di sini. Aku percaya kita anak-anak Tuhan selalu giat. Kita percaya saudaraku, Tuhan itulah yang kita muliakan, Tuhan itulah yang kita harapkan. Karena dalam kehidupan ini saudaraku ya, tidak ada yang kekal saudaraku. Yang kekalnya nanti kita bersama-sama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus, saudara. Haleluya. Terima kasih untuk Opung Heni yang sudah membagikan kesaksian firman. Percayakah saudara bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup? Amin. Haleluya. Dengan kasih Tuhan, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan kita yang baik, saudara, Bapa kita yang baik. Seluruh kehidupan kita biarlah memuliakan Tuhan. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Ibadah yang
tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan bagimu, sebagai ibadah yang ku sembahkan, ku sembahkan. Kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Sambil kedua belah tangan kita katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau.
hati kami Tuhan. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, serahkan kepada Tuhan, saudara. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Ku kan teguh. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan. Sama-sama katakan mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku. Amin. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Mu, serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Bukan takut, bersama-Mu Tuhan, jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu Tuhan. Untuk lagi katakan, hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Engkau begitu mengasihi kami. Dan ini kami umat-Mu Tuhan datang kepadamu Bapa. Merendahkan diri di hadapan-Mu, duduk diam di bawah kaki-Mu. Untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, karena kami tahu firman-Mu itu Tuhan Yesus yang menuntun hidup kami Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat. Sehingga kami menyenangkan hati Tuhan. Kami terus bertumbuh dalam Tuhan, bertambah-tambah dewasa. Oh Tuhan Yesus, sehingga apa yang Kau rancangkan, apa yang Kau maksudkan, Engkau jadikan bagi kami semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, rapi kami semuanya. Terlebih-lebih hamba-Mu Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapan-Mu dan kasih-Mu Tuhan melimpah di hati hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu hanya memperkatakan firman-Mu saja Tuhan. Dan itu menjadi iman bagi kami semuanya. Membaharui kami, mengubahkan kami Tuhan. Sehingga hidup kami tidak pernah tetap sama Tuhan. Tetapi hari lepas hari kami dibaharui. Kami diubahkan. Kami bertumbuh menjadi seperti Yesus. Diubahkan menjadi seperti Engkau Tuhan. Dalam perkataan kami, tindakan kami, pemikiran kami, sikap kami Tuhan. Sehingga nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Tuhan, ini kami Bapa. Bersabdalah kepada kami. Oh Tuhan Yesus, biarlah hati kami bagaikan tanah yang subur Tuhan, untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Dan firman-Mu tertanam dalam hati kami, dalam hidup kami, dan berakar Tuhan, dan berbuah lebat Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi terang, hidup kami menjadi garam, hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak jiwa-jiwa Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa mendengarkan tentang Engkau, dan mereka berpaling kepadamu Tuhan, dan mempercayai Engkau sepenuhnya. Syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita berkata bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya sangat menikmati Tuhan pagi hari ini. Sungguh luar biasa, Tuhan berahmat atas kita semuanya. Amin. Janji Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka.
Untuk itu Bapak Ibu jangan terlambat datang beribadah. Karena ibadah itu bukan hanya dengar firman Tuhan saja, tidak. Tetapi ibadah itu kita mulai dari awal, kita memuji dan menyembah Dia, kita menikmati Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolong kita saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami tekanan, saat kita mengalami kesesakan. Karena dalam hidup ini tidak mungkin tidak ada persoalan. Tapi saya sangat diberkati Tuhan lewat kesaksian firman tadi yang disampaikan oleh Opung Heni ya. Coba kita buka kembali sebentar Yohanes pasal 20 ayat 31 ya. Yohanes 20 ayat 31 karena Yohanes itu tidak sampai 30 pasal ya. Hanya 21 pasal. Yohanes 20 ayat yang ke-31. Boleh tampilkan di layar? Kita baca bersama-sama, 1, 2. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi semuanya yang tercatat dalam firman Tuhan, ya kita percaya semua yang ada dituliskan dalam Alkitab kita ini adalah firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, semuanya itu supaya kita percaya kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Wah, sungguh luar biasa. Ya, kesaksian firman Tuhan tadi. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi hanya orang yang percaya pada nama Yesus saja yang diberikan hak, yang diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Cukupkah sampai di situ? Enggak. Karena tadi lengkap apa yang disampaikan Opung Heni tadi. Bahwa Galatia 5 ayat 22. Sesudah kita di dalam Tuhan harus berbuah. Banyak orang Kristen udah percaya saja sama Yesus, cukuplah. Karena itu topik firman Tuhan pada hari ini. Jangan menjadi Kristen kanak-kanak. Ditinjau dari waktu, seharusnya sudah jadi pengajar. Tapi masih susu yang harus dia minum. Kenapa? Disinggung sedikit, dinasihati sedikit. Sudah marah, sudah tersinggung. Gak datang lagi ibadah. Katanya mengasihi. Kok begitu dia cakap? Kristen kanak-kanak. Tapi biar semuanya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya, semalam kami diskusi dengan seorang anak Tuhan berkata, bukan hanya Kristen kanak-kanak Pak, Kristen kaleng-kaleng. Hanya nggak ada tertulis Kristen kaleng-kaleng. Jangan kita menjadi Kristen yang kanak-kanak. Biar semuanya kita berubah, amin. Saya sangat diberkati dengan ya Opung Heni ini ya. Bahkan semua ya pembangunan kita, tempat ibadah kita, semua besi yang ada berdiri di sana, besi yang sudah dicor, bahkan yang belum dicor, Opung Heni yang ngangkat. Dia datang tiap hari. Amin. Saya mikir kayak mana Opung ini datang. Hujan begitu becek lagi. Tapi dia datang. Oh, dia bersandar sama Tuhan. Dia berkata kalau pulang. Ya Bapak Segala pun datang beberapa hari ini ya. Dan ada tim sidak kami, Bapak Majunta. Senin yang lalu dia datang. Dia sidak sebentar, dia pulang lagi. Sudah berumur. Saya renungkan tadi 55 lahir. Berarti 68 tahun. 68 tahun masih datang dari Hawila. Ya, naik sepeda motor. Yang saya kalau terangsi, kalau panas terik, nggak ada masalah. Jalannya kering. Tapi kalau habis hujan bagaimana Opung ini datang? Beberapa waktu yang lalu dia Pak Segala mau pulang.
Pak, saya nggak berani bonceng, Pak. Takut tergelincir. Ya, saya suruh anak muda yang lain gantar Pak Sagala. Mereka datang walaupun ya kami nggak kuat ya Pak, seperti orang muda. Nggak apa-apa, capek duduk, capek duduk, capek duduk. Ngomong saja kita di sini, teriak-teriak kita di sini. Sudah sangat memberikan semangat bagi yang bekerja, saya bilang. Bapak datang di sini memberikan support bagi anak-anak muda. Bagi tukang yang bekerja. Tapi ternyata bukan hanya datang. Ya, beberapa ya batu bata Pak Sagala yang ngangkati, yang susun. Ayo orang-orang muda, berikan waktu saudara. Amin. Ya, mungkin gak lama, 15 menit, 20 menit silakan, setengah jam oke, 2 jam lebih baik lagi. Apalagi kalau bisa setengah hari. Amin. Ya, silakan kapan ada waktunya datang saja. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan kami bersaksi, kami bertiga bersaksi ngomong-ngomong. Lagi minum. Saya tambah sehat kata Bung Heni. Pak Sagala pun bilang, saya pun bertambah sehat Pak. Saya berkata, saya lihat, saudara lihat saya baru ini 5 tahun pakai putih-putih ya. Kenapa nggak berani pakai celana ini? Molor dia. Tetapi puji Tuhan, sejak pembangunan ini berat badan saya tambah. Walaupun tambah hitam, saya katakan tadi sama anak saya paling kecil, oh puji pakai putih-putih, hitamnya lagi tambah kelihatan ya. Ketawa dia. Karena kena sinar matahari. Gak apa-apa, sehat. Amin. Saudaraku, ayo. Apa yang bisa kita perbuat untuk Tuhan, kita lakukan. Amin. Kita percaya roh Tuhan akan memberikan kekuatan, kesanggupan, kesehatan bagi kita. Amin. Dan mari kita terus bertumbuh. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Ya, dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat 17 dan 18. Ini 2 perkataan, 2 ayat yang terakhir dari surat Petrus dalam suratnya yang kedua. Supaya kita tidak lagi menjadi Kristen yang kanak-kanak. Mari kita baca bersama-sama 1-2 ayat. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai. Oh, saya lompat rupanya. Maafkan saya. Maafkan saya. Kita ulang. 1-2 ya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari katakan amin buat firman Tuhan ini. Bapak Ibu, ini adalah surat yang kedua dari Rasul Petrus. Dan ini ditulis kepada orang-orang yang menerima suratnya yang pertama. Yaitu orang-orang percaya yang ada di Asia. Bapak Ibu, surat yang kedua ini cuma 3 pasal. Dan 61 ayat. Bapak Ibu boleh bacanya, saya baca berulang-ulang, cuma 5 menit selesai. Pasal pertama, pasal kedua, pasal yang ketiga. Tetapi sangat kaya. Pak Petrus berkata, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Apa yang diajarkan Petrus sebelumnya? Mari kita lihat dalam pasal yang pertama. Dalam surat ini, apa kata Petrus? Dalam pasal yang pertama. Dari ayat 5 mulai. Lebih lengkapnya kita mulai sajalah dari ayat 3. Mari Bapak Ibu. 1-2 ya. Karena
kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Di sini yang diingatkan oleh Rasul Petrus bahwa kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, yaitu kita harus mengusahakan sungguh-sungguh. Apa yang harus kita usahakan? Yaitu untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Percaya pada Yesus itu sangat luar biasa dan itulah dasar kita. Punya iman memang harus. Karena Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Allah. Karena orang yang berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah itu ada. Tetapi tidak cukup hanya percaya saja. Tetapi harus menambahkan kepada iman kebajikan. Apa itu kebajikan? Lebih daripada perbuatan baik. Lebih daripada perbuatan baik. Kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik, ya mah biasa. Ya, saya lama tinggal di Parluasan. Bahkan saya tempat kos, ada kedai kopi waktu saya sekolah. Biasa tempat kos saya itu tempat orang yang copet bagi-bagi penghasilan. Biasa mereka bagi-bagi, berbuat baik. Kalau orang berdosa pun bisa melakukan kebaikan karena yang lain melakukan kebaikan. Apa sih upah kita kalau orang baik kita berlakukan baik? Tetapi iman harus tambahkan kebajikan. Kebajikan itu walaupun dia jahat kepada kita, walaupun dia merendahkan kita, kita tetap berbuat baik. Mungkin dia tidak pernah melakukan kebaikan kepada kita, tetapi karena kita percaya kepada Yesus, kita melakukan kebajikan. Amin. Sampai ke situ? Tidak. Karena sesudah kita melakukan itu, kita harus menambahkannya lagi. Oh, dengan pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan ilmu pengetahuan pun perlu. Pengetahuan kita akan pengenalan Tuhan juga itu harus. Amin. Sehingga kita tidak menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Kristen yang kanak-kanak. Kristen yang statis. Maksudnya statis. Begitu lalap. Udah 10 tahun pun lahir baru. Terus begitu. Nggak berubah-berubah. Tapi kita harus tambahkan pengetahuan kepada kebajikan. Sampai di situ tidak. Sesudah kita memiliki pengetahuan, harus tambahkan penguasaan diri. Karena banyak orang memiliki pengetahuan, sombong. Merasa dia lebih hebat dari orang lain. Merasa dia lebih tahu semuanya. Nggak mau lagi diajari. Nggak mau lagi mendengar. Makanya Tuhan, Rasul Petrus ini mengingatkan penguasaan diri. Ayo bertumbuh. Kalau saudara punya kedudukan atau pelayanan, mungkin saudara pemimpin komsel, bukan berarti saudara lebih hebat dari yang saudara pimpin. Saya pun bukan merasa lebih hebat daripada saudara yang duduk di tempat ini. Tapi harus menguasai diri. Menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Tidak menjadi sombong, tidak menjadi kebablasan. Sesudah itu, cukupkah? Tidak.
Sesudah kita menguasai diri, harus bertekun. Amin. Amin. Nggak cukup hanya sekali beriman. Nggak cukup hanya sekali menambahkan pengetahuan. Nggak cukup hanya sekali menguasai diri. Sesudah itu tidak. Bukan, harus bertekun. Bertekun dalam membaca firman. Bertekun dalam berdoa. Bertekun dalam beribadah. Amin. Perlu. Dan sangat perlu. Bapak Ibu sudah tahu bagaimana supaya bertumbuh? Sudah tahu apa yang diajarkan oleh Petrus ini? Apa yang sudah kamu ketahui sebelumnya? Dia berkata, kita harus menambahkan, nggak cukup, nggak terus tetap begitu. Sesudah kita bertekun cukup, harus tambahkan lagi kesalehan. Saleh. Amin. Saleh. Ya, kepada kesalehan, apalagi kasih akan saudara-saudara. Ayo, kasihi dulu kiri kanan saudara. Aku mengasihimu, katakan. Kalau kita yang kumpul di sini pun kita masih ada SKT-an, bertobat. Kalau kita yang berkumpul di sini pun masih sikut-sikutan, bertobat. Karena sesudah kita saleh, kita harus mengasihi saudara. Ayo kita nyanyi sebentar. Kau saudaraku, kau sahabatku. Ah, benar. Sedikit dia agak tinggi intonasi suaranya. Masih mau ke saudara. Salam saudaraku, kau sahabatku. Atau dia, oh ya, menasihati saudara, menegur saudara. Masih. Amin. Sekali lagi. Kau saudaraku, kau sahabatku. Stop dulu. Suami-suami lihat dong istrinya. Istri-istri lihat dong suaminya. Katakan, nyanyikan sekali lagi. Kau saudaraku, kau sahabatku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kalau kita penuh dengan kasih, nggak akan ada yang dapat memisahkan kita satu sama lainnya. Nggak ada kita yang sempurna. Tetapi kita menuju kepada kesempurnaan. Dalam menuju ke kesempurnaan itulah kita saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendukung, saling melengkapi. Amin. Sampai di situ cukupkah? Mengasihi sesama? Tidak. Harus juga dikatakan, Alkitab ini mengatakan, dan kita harus mengasihi semua orang. Nah, lihat pertumbuhannya. Mengasihi semua orang. Tetangga kanan walaupun menjengkelkan dikasihi. Tetangga kiri walaupun tidak pernah menerge kita sapa pun dia, oh selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, buang muka, tetap mengasihi. Tetangga depan sembarang aja dia parkir, sehingga kita kalau mau masuk ke rumah klekson dulu supaya bisa masuk. Ayo tetap mengasihi semua orang, kata firman Tuhan ini. Orang berdosa, orang baik, orang benar, semuanya harus dikasihi. Sehingga Galatia 5 ayat 22 tadi muncul dalam hidup kita. Amin. Kita berbuah. Kita menjadi saksi. Kita menjadi terang. Selanjutnya apa kata Rasul Petrus ini? Kamu itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan. Ayo berjaga-jaga, waspada.
Kalau kita lakukan tadi seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini, wah, kita bisa mendeteksi ini benar, sesat apa salah. Ini Alkitabiah apa menyimpang dari firman. Bapak Ibu, Yesus sendiri berkata, penyesatan itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi Petrus dalam suratnya, tulisannya yang terakhir dia berkata, waspadalah. Jangan kamu terseret kepada kesesatan. Siapa yang melakukan kesesatan ini? Orang-orang yang tak mengenal hukum. Yang tidak mengenal hukum Tuhan. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, kata firman Tuhan. Ayo mari waspada. Jangan semua pengajaran-pengajaran di luar sana saudara telan. Kalau itu nggak seturut dengan firman, jangan terima. Makanya kita tadi iman, kepada iman, kebajikan, kepada kebajikan, pengetahuan. Mari baca Alkitab kita. Mari baca Alkitab saudara. Mari renungkan. Ya, Yosua 1 ayat 8 apa dikatakan? Tetapi janganlah hendaknya kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sehingga kamu bertindak hati-hati. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Jadi ada 4 langkah di situ. Jangan lupa, perkatakan, renungkan, bertindak hati-hati. Jadi mari Bapak Ibu, supaya kita jangan terseret. Baca Alkitab kita. Jangan hanya ibadah minggu saja seperti ini, paling lama saya 45 menit, paling lama 1 jam saya khotbah. Di komsel saudara sharing paling lama 1 jam. Sesudah itu hari-hari yang lain apa yang saudara pegang? Ayo dengan membaca, dengan merenungkan firman, itu yang menjaga kita. Amin. Karena firman Tuhan berkata, Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu yang menerangi jalan kita. Kalau nggak sesuai dengan firman, kalau nggak sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab ini, mari tolak. Karena jelas dikatakan di sini, ya, ayat kalimat selanjutnya, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Bapak Ibu, dari apa yang kita baca tadi dalam pasal yang pertama, sebab dikatakan di sini ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Wah, luar biasa. Kalau ini berlimpah-limpah dalam kita, kita semakin giat, semakin rajin. Jadi suka kita baca firman. Suka kita berbuat baik. Suka kita mengasihi. Suka kita memperdulikan orang lain. Kenapa? Karena kita biarkan hidup kita bertumbuh. Nggak hanya sekedar punya iman saja kepada Yesus. Tetapi kita melakukan kebajikan. Bertambah dalam pengetahuan. Bertambah dalam penguasaan diri. Bertambah dalam ketekunan. Bertambah dalam kebajikan. Kesalehan. Bertambah dalam kasih sesama orang-orang yang percaya pada Yesus. Dan bertambah mengasihi orang-orang berdosa. Semua orang kita kasih. Ayo Bapak Ibu. Kenapa? Kalau nggak bertumbuh ini, nggak ada ini, saudaraku yang dalam hidup kita,
dikatakan dalam ayat yang ke-9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Menjadi picik. Tahu picik? Apa bahasa ya kamus besar bahasa Indonesia? Apa dikatakan dengan picik? Hah? Curang. Ya, picik, curang ya. Ya. Sempit. Gak luas pola pikirnya. Ya, jadi mari kita semua harus menambahkan kepada iman, kebajikan, pengetahuan, dan seterusnya. Amin. Bapak Ibu, kenapa? Karena Petrus ini jelas dia katakan dalam kita menantikan Tuhan, ayat 18 dikatakan tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Jadi kita harus bertumbuh. Amin. Saya mau tanya pada saudara, ada gas 3 kilo? Ada? Tadi sini ada si Jem yang jalan ya. Ya. Coba suruh Jem angkat gas 3 kilo. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Tapi kalau nanti 10 tahun lagi, sanggup nggak dia? Bebannya yang berubah atau Jemnya yang berubah? Kristen kanak-kanak, beban sikit, masalah sikit, ngeluh. Tetapi Kristen yang bertumbuh, besar pun persoalannya dia berkata, Tuhan mampukan saya untuk menghadapinya. Sanggupkan aku Tuhan. Gas 3 kilo tadi nggak berubah. Beratnya nggak berubah, bentuknya nggak berubah 10 tahun ke depan. Tetapi semnya atau jamnya tadi berubah, bertumbuh dia. Sehingga dia mampu mengangkatnya. Kita sebagai orang Kristen pun harus bertumbuh. Amin. Jangan kecil, sedikit masalah sudah mengeluh, sudah sungut-sungut. Bahkan lebih parah mempersalahkan Tuhan. Mananya kau Tuhan? Kok besar kali masalah ini? Kok datang persoalan ini? Tuhan tetap ada. Tuhan tetap mengasihi saudara. Tapi saudara yang tidak berubah. Saudara yang tidak bertumbuh. Petrus jelas berkata kita harus bertumbuh. Ya, ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah. Ayo bertumbuh. Saudara pernah lihat anak-anak umur 9 tahun menikah? Gak ada kan? Tetapi kalau umur 21 tahun, apalagi perempuan 22 tahun sampai 25, orang tuanya sudah berkata, kapan lagi kau baru menikah? Kapan lagi kau baru menikah? Kenapa? Karena sudah dewasa. Coba kita buka sebentar. Wahyu 19 ayat yang ke-7. Wahyu 19 ayat yang ke-7. Satu dua ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapakah pengantin anak domba? Gereja, saya dan saudara. Bagaimana mungkin saudara mau menikah dengan anak-anak?
yang masih disuapi, yang masih minum pakai dodot. Gak akan mungkin mau saudara. Saudaraku, calon pengantin itu harus dewasa. Dewasa secara badani, dewasa secara umur, dewasa juga secara pola pikir. Yesus pengantin laki-laki, kita pengantin wanitanya. Ayo kita bertumbuh. Petrus ini berkata, kita harus bertumbuh. Amin. Amin. Dan bagaimana awal kita bertumbuh? Buka hati pada Yesus. Kalau saudara belum yakin, saudara memiliki Yesus dalam hati saudara. Nanti selesai firman Tuhan ini, mari datang ke depan ini. Buka hati pada Yesus, kita berdoa bersama-sama. Tetapi sesudah itu, kita harus bertumbuh. Mari kita bertumbuh. Jangan tetap minum susu. Ayo, sesudah kita bertumbuh. Dari mana kita tahu bertumbuh? Kalaupun ada makanan keras, kita sanggup memakannya. Ya, nanti pada kedua ada masih bayi yang dibawa. Bayi itu makan nasi tim ya. Nasi yang diulek, yang disaring. Tetapi kalau seusia saudara masih makan nasi saring, ada yang dipertanyakan. Apakah sampai di sini saudara tahu apa yang saudara perbuat supaya saudara bertumbuh dalam Tuhan? Amin. Jadi mari, jangan tetap kanak-kanak. Sidang Tuhan ini memperlengkapi saudara, siap memperlengkapi saudara. Ayo yang belum ikut pemuridan dasar, ikut pemuridan dasar. Sehingga saudara diperlengkapi, dipersiapkan untuk bertambah-tambah dalam pengenalan saudara akan Tuhan. Sehingga iman saudara bertumbuh dalam Kristus. Dan pengikutan saudara semakin kokoh, semakin kuat. Tidak dapat diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran pengajaran sesat di luar sana. Ada beberapa, ada 16 topik mata pelajaran dari firman Tuhan. Sehingga saudara tahu iman, tahu keselamatan jiwa, tahu bagaimana berdoa. Oh, bagaimana berdoa seharusnya. Bagaimana menemukan teman hidup. Bagaimana membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara diajarkan di sana. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita harus bertumbuh? Karena tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tidak mungkin tidak ada orang-orang yang mengalihkan iman percaya. Pelan dia alihkan. Bahkan akhir-akhir ini ada pengajaran yang berkata Yesus itu tidak sama dengan Allah Bapa. Yesus itu sama dengan Allah Bapa, hakikatnya yang berbeda. Amin. Kita percaya Tritunggal. Kita percaya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. So, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang tidak dapat dipisahkan. Jadi mari jangan mau tertipu, jangan mau terseret. Amin. Saya percaya firman Tuhan hari ini cukup memperlengkapi kita. Marilah terus lakukan firman Tuhan ini. Setialah, bertekunlah. Karena bertumbuh secara rohani berarti menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang kita telah pelajari tadi dalam pasal yang pertama dari surat Petrus tadi, ya, itu membuat kita menjadi seperti Yesus. Jadi marilah kita bertekad menjadi seperti Yesus, mencontoh kasih-Nya, mencontoh kebaikan-Nya, mencontoh pengampunannya, mencontoh kesabarannya, kesetiaannya, belas kasihannya, dan mencontoh pengertiannya.
yang membuat kita terus bertumbuh secara rohani. Jadi mari, karena langkah-langkah ini akan mempersiapkan kita menjadi penghuni rumah Bapa di sorga. Karena hidup kita menjadi berkat. Bukan saja menjadi serupa dengan Dia, tetapi tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Amin. Di Bapak Ibu, marilah kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jangan tetap menjadi bayi-bayi rohani. Karena itu ya membuat kita tidak bertumbuh, tetapi kita bertambah dewasa. Biarlah kita tidak menjadi Kristen kanak-kanak lagi, tetapi Kristen yang dewasa. Mari dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Beberapa ayat yang terakhir saya bacakan kepada kita semuanya. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 dikatakan supaya ini menjadi awas bagi kita, karena di antara kita sudah lama ya menjadi Kristen, sudah lama menjadi pengikut Yesus, tetapi biarlah kita memahami kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan ajas-ajas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu, dalam pengikutan kita, dalam pengembalaan ini tidak mungkin tidak kami akan menegur saudara. Atau pemimpin komsel saudara menegur saudara, menasehati saudara. Relakanlah hati. Jangan tetap kanak-kanak. Jangan terus mau disanjung-sanjung, diangkat-angkat, dipuji-puji. Tetapi ada kalanya sama seperti Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Apakah Petrus meninggalkan Yesus? Tidak. Keras nggak perkataan itu? Keras. Tetapi Petrus sudah berubah. Amin. Ayo, bertumbuhlah. Walau mungkin kami tidak menegur, tapi keadaan atau kondisi datang menimpa saudara, tidak mengeluh, tidak menyerah, tetapi berkata, Tuhan mampukan aku, sanggupkan aku, berikan aku hikmat kebijaksanaan, berikan aku kemampuan untuk menghadapi semuanya ini. Berikan aku bahu yang kuat untuk memikul tanggungan ini. Itu orang yang bertumbuh, itu orang yang dewasa. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, bertumbuhlah di dalam Tuhan. Jangan lupakan ajaran-ajaran firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Prakteklah. Belum sempurna, ayo mohon kekuatan. Gagal, jangan menyerah. Masih marah, masih gondok, bahkan masih kadang masih teringat kesalahan orang lain. Ayo mohon pada Tuhan, Tuhan kasih-Mu melimpah padaku Tuhan, aku bisa mengampuni. Tetaplah setia, tetaplah bertekun. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini semua kita ambil keputusan untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu semuanya mengangkat tangan kita.
Biar kita biarkan Tuhan menyelidiki kita. Kita katakan, Tuhan selidiki aku. Dalam hal apa kita harus berubah? Dalam hal apa yang menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan? Biarkan Tuhan menyelidiki kita. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita rela hati menanggalkannya. Katakan pada Tuhan, aku mau tanggalkan Tuhan. Aku mau bebas dari hal itu Tuhan. Aku mau lepas Tuhan. Tolong aku Tuhan. Mampukan aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. tidak memikul salib kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarkan Roh Kudus berbicara pada saudara.
Lalu Roh Kudus berbicara pada saudara. Berserahlah kepadanya. Kalau Roh Kudus menegurkan saudara di mana harus berubah, di mana harus bertumbuh, mari berserah kepadanya, mohon kekuatan kepadanya, dan lakukanlah. Mari kita sebentar berdiam diri di hadirat Tuhan. Biarkan Roh Kudus berbicara. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu rindu Tuhan kami bertumbuh. Engkau begitu rindu Tuhan kami berbuah. Engkau begitu rindu Tuhan kami berubah. Mampukan kami ya Tuhan. Sanggupkan kami Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, kepada iman kami tambahkan kebajikan. Kepada kebajikan kami tambahkan pengetahuan. Kepada pengetahuan kami tambahkan Tuhan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri Tuhan kami tambahkan ketekunan. Kepada ketekunan kami tambahkan kesalehan. Kepada kesalehan kami tambahkan kasih akan saudara-saudara. Kepada kasih akan saudara-saudara kami tambahkan kasih kepada semua orang. Dan kami berusaha sungguh-sungguh agar semua ini bertumbuh dalam kami, ada pada kami. Sehingga kami semakin giat Tuhan. Amen. Dalam pengenalan kami akan Dikau Tuhan. Amen. Sehingga tidak ada satupun yang dapat menyeret kami kepada kesesatan. Sehingga tidak ada satupun yang dapat menyimpangkan kami daripada jalan-Mu. Tetapi kami semakin mengenal Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah memberikan hidup yang kekal kepada kami. Amin. Dan kami selalu ingat dosa kami sudah diampuni. Amin. Kami selalu ingat kami sudah dibenarkan. Amin. Kami selalu ingat kami sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Amin. Dan kami memiliki janji-janji-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu Tuhan menghidupkan kebenaran firman-Mu di hati kami semuanya. Dan kami berjanji Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Amin. Semuanya kami diubahkan, semua kami bertumbuh Tuhan. Tidak menjadi kanak-kanak lagi Tuhan, tapi semakin dewasa di dalam Engkau. Syukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari saya undang. Kalau ada yang belum yakin akan keselamatan jiwanya, kami mau berdoa. Yang pertama kali hadir datang ibadah di tempat ini, kami mau berdoa buat saudara. Mari maju ke depan, temani. Siapa yang bawa boleh ajak ke depan. Datang Tuhan. Temani. Datang padamu. Mari. Sucikan dosa saya di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan dosa saya di dalam darah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang ada di depan ini, tidak kebetulan ada di tempat ini. Mungkin ada yang mengajak, ada yang bersaksi kepada saudara. Tapi semuanya itu karena rancangan Tuhan, ada maksud Tuhan dalam hidup saudara.
Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus jalan ke sorga.